Ya, untuk tutorial ini kita akan bahas rumus sum if, kemudian sum if dan ada logika if juga. Oke. Nah, kita punya data seperti ini, ada penjualan mobil ya, berdasarkan data yang terjual dan siapa yang menjualnya atau marketingnya. Kita akan gunakan fungsi sum if dulu untuk menghitung berapa jumlah mobil terjual dengan merek Avanza. Jadi rumusnya ini menggunakan sum if ya. Jadi sama seperti ini ya, sama dengan sum if. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini ada kita harus menentukan kriterianya. Jadi kriterianya kita langsung tunjuk ke selnya saja ya. Karena ini sama kan tunjuk ke selnya Avanza. Nah, jadi bisa diketik atau bisa langsung tunjuk ke sel. Kemudian di sini adalah sum rank-nya. Sum rank-nya adalah ke sini, ke kolom terjual. Jadi totalnya adalah 70. Kemudian untuk Innova juga sama, sama dengan sum if. Oke, tunjuk ke sini. Kemudian sum rank-nya ke sini. Kemudian satu lagi Alphard ya. Sama dengan sum if, rank-nya ke sini. Langsung kita tunjuk ke sini. Oke. Jadi ini adalah total penjualannya ya, berdasarkan merek mobil. Nah, jadi tadi saya menggunakan langsung penunjukan sel ya. Saya ini kan Avanza A- berapa? H13 ya. Berarti di sini adalah H13. Tapi nilai di sininya harus sama data yang di sini dengan yang di sini. Jadi kalau misalnya ini kelebihan satu aja, contoh hurufnya A ya, ini rumusnya nanti tidak akan muncul. Ya. Jadi ini harus mirip kalau menggunakan pertunjukan sel. Oke, itu untuk rumus sum if. Jadi hanya menghitung berdasarkan satu kolom ya di sini untuk kriterianya. Nah, sedangkan untuk sum ifs, contohnya di sini adalah berapa penjualan mobil Avanza, marketingnya Iwan. Jadi rumusnya ini kita menggunakan sum ifs. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan sum if. Nah, di sini kita lihat ya, Excel sudah memberitahu bahwa yang harus kita tentukan adalah sum rank-nya dulu. Berarti sum rank-nya ke jumlah di sini terjual. Oke, baru setelah itu ranknya. Ranknya mau yang merek mobil dulu atau marketing dulu boleh. Kita misalnya merek mobil dulu ya. Oke, ininya adalah Avanza. Kita ketik ya, karena tidak mempunyai penunjuk selnya. Oke, kemudian untuk marketingnya adalah Iwan. Jadi penjualan Avanza oleh marketing Iwan totalnya adalah 15. Contoh, kita hitung manual. Ini kan Iwan. Avanza 1,15. Kemudian ada Avanza lagi. Nah, nggak ada kan? Jadi Iwan hanya satu Avanza saja. Oke, kalau misalnya di sini Rina, oke Rina kita lihat Avanza satu. Kemudian, nah ini misalnya contoh kita buat Rina ya. Nah, ini Avanza lagi contoh. Jadi datanya penjualan seperti ini. Ya, kita lihat hasilnya. Jadi rumusnya sama dengan sum if, sum rank-nya ke sini. Kemudian ini adalah Avanza. Marketingnya adalah Rina. Maka hasilnya kita bisa lihat 71. Lebih besar ya, karena Rina menjual di sini kan ada datanya ini 16. Oke. Kemudian yang Rina lagi di sini adalah nah 15 55 ya. Jadi 55 tambah 16 adalah 71.
Oke, itu untuk rumus sum if dan sum if. Jadi perbedaannya dengan count if, kalau sum if ini adalah menghitung datanya, menjumlahkan ya. Jadi menjumlahkan data. Kalau count if ini hanya hitung data. Oke, untuk rewardnya di sini sama saja ya. Oke, jadi jika yang terjualnya misalnya lebih dari 10 maka akan mendapatkan bonus. Jadi rumusnya pakai logika if juga sama dengan if. Jadi jika penjualannya atau kolom terjualnya adalah lebih besar dari 10 ya, pakai tanda seperti ini, operator logikanya, maka akan mendapatkan bonus ya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya kita kasih tanda ini aja, strip. Oke, tarik. Nah, jadi semuanya mendapat bonus karena penjualannya lebih dari 10. Kalau misalnya ini contoh dirubah, penjualannya 9, nah ini tidak akan dapat bonus. Ya, demikian penggunaan rumus sum if dan sum if serta logika if ya. Jadi kesimpulannya untuk sum if ini hanya menghitung satu range kriteria. Kalau sum if menghitung banyak range kriteria. Oke, sekian dan terima kasih.